Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan regresi data panel dengan menggunakan software Stata. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Untuk pelatihan kita akan asumsikan 3 variabel bebas. Kita mempunyai data panel 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat atau dependent. Ya, kita akan melibatkan 50 subjek ya, atau yang sering kita sebut dengan panel, dan masing-masing subjek ini mempunyai runtut waktu selama 10 tahun. Jadi per subjeknya itu 10 tahun. Jadi kalau kita hitung semuanya 50 dikali 10 jadi 500 observasi. Nah, datanya sudah saya input di Stata. Kita akan buka terlebih dahulu. Jika teman-teman masih belum bisa cara menginput, silahkan dibuka video saya sebelumnya. Kebetulan saya sudah input di Stata, jadi kita akan buka aja langsung. Datanya adalah latihan regresi data panel. Kita akan buka. Oke, ini sudah terbuka. Ada variabel X1, X2, X3, dan Y. Kemudian tambahannya ada tahun ID. Ya, kita lihat detailnya. Oke. Nah, ini ada tahun 2000 sampai 2009, 10 tahun ya. Setiap ID ini mempunyai data 10 tahun. Terdapat 50 ID. Jadi totalnya adalah 500 observasi semuanya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, sebetulnya meskipun secara tampilan ini sudah menunjukkan itu data panel, tapi di dalam Stata ini belum tentu data tersebut terbaca data panel. Maka dari itu kita harus melakukan declarate data ya. Nah, kita harus lakukan deklarasi panel data. Jadi kita akan buat data itu data panel. Caranya dengan memasukkan komen ini ke dalam kolom komen ya. Jadi di komen kita ketik ts set id ini yang variabel ini ya. Kemudian tahun, yearly ini kita tahunan ya, karena data kita ini berupa tahunan dari 2000 sampai 2009, jadi kita pakai yearly. Nanti untuk detailnya cara set data itu kita rubah jadi time series atau panel, saya akan buatkan video khusus. Setelah ini kita enter. Nah, maka di sini akan terlihat panel variabel ID ya. Kemudian time variabelnya tahun dari 2000 sampai 2009. Deltanya itu 1 tahun ya. Jadi tahunan. Nah, ini sudah terbentuk data panel. Nah, kemudian kita akan lakukan regresi pulled least square. Sama kita masukkan juga perintah ini ya, perintah regresi. Nah, ini untuk perintah PLS pulled least square. Y ini variabel-variabel yang akan kita regresikan. Sebetulnya selain kita bisa ketikkan komen di sini, kita bisa pakai menu yang ada di sini ya. Karena biar cepat, jadi saya pakai komen aja. Nah, reg, terus Y, X1, X2, dan X3. Nah, maka akan muncul hasil regresi ya. Nah, karena memang data panel ini ada treatment khusus, jadi kita akan mengestimasi mana yang terbaik untuk kita lakukan regresi. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Setelah pulled least square kita lakukan, kita akan masukkan fix effect ya. Ini diregresikan juga tapi dengan memilih fix effect. Nah, caranya adalah komennya xt reg, kita ketikkan aja ini ya, y x1 x2 x3, kemudian koma f enter. Oke, sorry.
Oke, jadi misalnya kalau teman-teman salah seperti ini nih, ya salah ketik atau apa, bisa lihat di sini di review, kita bisa ketik lagi dan kita bisa perbaiki. Jadi historinya terlihat. Kalau setelah ini, oke. Nah, karena tadi terpijit caps lock, karena tidak boleh ya FE ini caps lock. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah fix effect, regresi yang fix effect. Kemudian kita akan munculkan lagi random effect model. Ini sama, ini ya sama ya, xt reg y x1 x2 x3, namun tidak pakai fe, karena kalau random effect ini defaultnya ya begini ya. Oke, sudah ada 3 hasil ya. Setelah itu kita akan bandingkan dari 3 output ini ya, least square, fixed effect, dan random effect ini kita akan bandingkan. Caranya adalah kita harus simpan dulu estimasi skornya. Kita simpan dulu, caranya adalah ketikkan komen ini yang di bawah ini ya. Oke, kita estimasikan dulu store FE. Kita copy aja dari sini biar cepat. Nah, estimate score FE. Oke. Setelah itu kita simpan lagi yang estimate store random effect. Yang random effect kita simpan. Terus yang OLS, yang least square, kita simpan juga. Nah, setelah itu baru kita buatkan tabel ya dengan mengklik perintah ini. Estimate table FE, RE, OLS, stats, dan ini ya N. Oke, teman-teman lebih jelasnya bisa lihat di sini. Enter. Oke, maka akan terbentuk tabel. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, untuk estimate ini perintah melakukan estimasi. Store ini untuk menyimpan data. Jadi kita tadi ketikkan store, estimate, mengestimasi, store, menyimpan data. Lalu ini FE, RE, OLS ini yang tadi kita buat ya, fixed effect, random effect, dan ordinary least square. Nah, kemudian perintah yang terakhir yang estimate table, yang ini FE, RE, OLS, ini memunculkan tabel yang berisi data hasil uji T dan hasil uji T fixed effect dari semuanya tadi ya. Nah, kalau kita ada start di sini, berarti kita memberikan tanda untuk hipotesis yang diterima ya, atau menerima H1. Nah, kalau stats n R2 underscore A ini berarti memunculkan jumlah sampel, nilai R square dan adjusted R square ini ya. Nah, maka akan muncul begini. Oke, setelah ini kita akan lakukan uji Chow. Nah, uji Chow ini untuk menentukan dari PLS dan fixed effect ini mana yang terbaik ya. Caranya adalah lihat output yang fixed effect. Nah, tadi kita akan lihat output yang fixed effect. Nah, yang ini ya, yang fixed effect ini, yang ini fixed effect. Nah, kita lihat output di sini. Kita bisa lihat bahwa probability ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, apabila di dalam fixed effect ini mempunyai probability lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Yang artinya pilihan yang terbaik adalah fixed effect. Nah, kalau ini lebih kecil berarti pilihan yang terbaik adalah fixed effect. Oke, sementara untuk uji Chow
kita menentukan fixed effect lebih baik daripada PLS. Nah, kemudian kita akan uji Houseman. Karena memang fixed effect ini lebih baik, maka kita bandingkan lagi yang fixed effect dengan random effect. Nah, kita akan bandingkan fixed effect dengan random effect melalui uji Houseman. Kita akan bandingkan ini, ya. Caranya adalah dengan mengetikkan komen di bawah ini. Oke, kita satu-satu masukkan biar tidak terlalu lama. Saya copy saja komennya. Nanti komen-komen ini saya akan simpan di deskripsi ya, biar teman-teman mudah untuk copy. Yes. Kita quietly extract, terus estimate store FA, kita masukkan lagi. Ini untuk uji Houseman ya. Kemudian quietly extract RA, selanjutnya estimate store RA, kemudian Houseman FA dan RA. Kita lakukan uji Houseman. Oke, sudah muncul uji Houseman di sini. Nah, dilihat dari uji Houseman ya, karena memang p-value ini yang ini ya, probability yang chi-square yang ini nih, hasilnya 0,000, lebih kecil daripada alfa 0,05, maka yang harus kita ambil yang terbaik adalah FA. Nah, kalau lebih besar yang diambil RA. Jadi kita akan lakukan regresi fixed effect yang terbaik ya. Jadi berdasarkan uji Chow dan uji Houseman mengarah kepada bahwa FA itu yang terbaik. Sekali lagi saya jelaskan, uji Chow ini untuk melihat mana yang terbaik antara PLS dan FA. Kemudian uji Houseman untuk melihat yang terbaik mana antara FA dan RA, fixed effect atau random effect. Berdasarkan analisis ini, hasil uji ini menunjukkan bahwa FA yang terbaik. Nah, sekarang kasusnya ya. Bagaimana kalau saat uji Chow pilihan terbaiknya PLS? Ya, saat uji Chow pilihan terbaiknya VLS, maka yang harus dilakukan lagi adalah bukan uji Houseman, tetapi kita bandingkan PLS dengan RA dengan melakukan uji Lagrange multiple test. Nah, uji Lagrange multiple test kita dengan ketikan ini ya, komennya ini. Ini kalau misalnya saat melakukan uji Chow ternyata pilihannya ke PLS, maka kita akan tidak lakukan Houseman tetapi lakukan ini ya, Lagrange multiple test untuk memilih antara PLS atau random effect. Nah, kalau dilihat dari ini, probability-nya ini 0,0 ya. Probability C-bar-nya lebih kecil daripada 0,05. Maka yang terbaik adalah RA dibanding PLS. Kalau lebih besar berarti PLS. Nah, seperti itu teman-teman semua, cara melakukan regresi dengan menggunakan data panel. Jadi saya akan singkat ya dan resume tutorialnya. Pertama, kita input dulu data panel, kemudian kita deklarasikan data panelnya, pastikan
yang terinput itu sudah terbaca data panel oleh Stata. Lalu kita akan lakukan semua regresi mulai dari PLS, kemudian fixed effect dan random effect. Setelah kita keluarkan output regresi itu, lalu kita uji Chow, ya, uji Chow untuk memilih mana yang terbaik antara PLS atau fixed effect. Kalau misalnya teman-teman menunjukkan hasilnya itu yang terbaik adalah fixed effect, nanti kita akan bandingkan lagi antara fixed effect dengan random effect dengan menggunakan Houseman. Nah, kemudian kalau misalnya dalam uji Chow ini yang terbaik adalah PLS, maka kita akan langsung masuk ke uji Lagrange multiple test, ya, untuk membandingkan antara PLS dan random effect. Kalau misalnya di uji Houseman ternyata yang lebih probability lebih kecil, maka kita ambil FE. Kalau lebih besar ambil RE. Nah, kalau di uji ini Lagrange multiplier test yang probability lebih kecil daripada 0,05, kita berarti ambil yang RE. Kalau lebih besar kita ambil PLS. Nah, itu saja, mudah-mudahan bisa terbayang oleh teman-teman semua bagaimana melakukan regresi ini. Untuk interpretasi sama saja, ya, kita lihat nilai probability untuk menguji hipotesis secara secara simultan, kemudian lihat nilai T tabel secara parsial, ya, kemudian lihat R square-nya, kemudian bentuk persamaan regresinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.